Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih tentang usul fikih ya. Masih terkait tentang masodir tasri atau al-adilatul ahkam, sumber dalil-dalil hukum. Kita ketahui bahwa sumber hukum itu dalam kajian usul fikih ada dua, ada yang mutafakun alaiha, sumber hukum yang disepakati oleh berbagai mazhab. Yang kita ketahui itu adalah tentunya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keempat sumber ini dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang mutafak alaih, yang disepakati ya. Walaupun ada sih yang menolak kias ya, seperti mazhab Zuhiri, tapi umumnya imam mazhab yang empat itu mengakui empat sumber ini ya. Yang kedua, ada sumber hukum Islam yang mukhtalif, yang diperselisihkan ya. Ada yang mengambil, ada yang tidak, ada yang setuju, ada tidak ya. Itulah disebut dengan al-istihsan ya, maslahatun mursalah, al-istishab, saddu zara'i, qaul sahabi ya, dan sumber-sumber lainnya ya. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang al-istihsan ya. Al-istihsan ini dikenal ya di kalangan mazhab Hanafi ya. Dan yang kontra terhadap istihsan itu selalu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Padahal ini kalau ditelusuri sebenarnya sikap terhadap istihsan itu hampir semua menggunakan, termasuk di kalangan mazhab Syafi'i. Apa itu al-istihsan? Istihsan itu artinya menilai, menganggap, menilai sesuatu itu baik, ya, atau mencari sesuatu yang baik. Al-istihsan. Lawannya al-istiqbah, menilai sesuatu itu buruk. Makanya ada yang memberikan definisi di kalangan ulama usul bahwa istihsan itu artinya mayastahsinuhul mustahid bi'aqlihi. Sesuatu yang dianggap baik, dinilai baik oleh akal mustahid, oleh pikiran seorang mustahid. Memang istihsan ini lebih banyak porsi akalnya, analisanya. Walaupun sebenarnya istihsan itu kalau lihat dari definisi masih nyantol ke dalil, masih ada pertimbangan hukum. Makanya ketika memberikan pengertian istihsan ada dua definisi yang terkenal. Yang pertama adalah al-udul bihukmil mas'alah an-nadha'iri halil dalil khusus. Perpindahan sebuah hukum karena ada pertimbangan hukum yang lainnya berdasarkan nas. Bisa pertimbangannya adalah Al-Quran, Sunnah, uruf, darurah, al-maslahah. Jadi istihsan itu artinya seseorang posisinya itu mengambil pendapat yang B daripada pendapat yang A. Karena pendapat yang A ini dianggap kurang maslahat, tidak pas. Yang ambil saja pendapat yang B gitu ya. Contohnya nanti kita akan temukan di kalangan mazhab ya. Nah, yang kedua, definisi istihsan itu artinya al-ahdu bimaslahatin. Mengambil yang lebih maslahat juz'iyah, bimaslahatin juz'iyah, mengambil porsi kemaslahatan yang sifatnya parsial ya, fi muqabalatin dalil kullin, dibanding dengan dalil yang umum. Jadi istihsan itu memilih dalil yang B tadi, yang sifatnya juz'i, parsial, dibanding ketentuan umum. Ya, contohnya nih, ya. Harus pakai contoh biar jelas. Contoh seseorang, ya, dalam hadis misalnya, seseorang yang mau menikah, maka diperkenankan untuk melihat perempuan. Jadi laki-laki yang sudah kuat nih,
menikahi seorang perempuan, ketika khitbah diperkenankan calon laki-laki itu melihat wajah perempuan, melihat tangannya, bahkan sebagian ulama membolehkan melihat lehernya, kakinya. Pada dasarnya kan nggak boleh laki-laki asing yang bukan mahramnya melihat perempuan sampai ke leher, ke kaki. Tapi ketika seorang laki-laki mau menghitbah itu diizinkan. Karena dengan pertimbangan bahwa calon mempelai istrinya itu benar-benar sehat, tidak cacat, maka diizinkan. Gitu ya. Contoh lainnya adalah dalam suatu kesempatan Rasulullah dalam kasus malah ya, Rasulullah menyampaikan begini, la tabi' ma laisa indaka. Kamu tidak boleh menjual sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak ada ya dalam kekuasaanmu. Kamu tidak boleh menjual barang yang kamu tidak pegang, nggak boleh. Artinya kalau jual beli itu harus hadir, mabinya, objeknya, barangnya harus. Itu jual beli yang paling aman. Tapi dalam kesempatan lain Rasulullah mengizinkan jual beli yang barangnya itu nggak ada. Tapi jual beli ini sudah menjadi tradisi kebiasaan penduduk Madinah. Itu disebut dengan bai'us salam, jual beli pesanan, inden. Makanya Rasulullah dalam hadis lain memberikan pengecualian, man aslapa, barang siapa yang memesan ya, kurma, palyus fi kailin maklumin. Kalau sekarang namanya online, maka apa yang digambarkan spek saya harus jelas. Kualitasnya, kuantitasnya, warnanya, lalu kapan barang itu diserahkan. Nah, ini contoh bentuk istihsan. Rasulullah mengizinkan jual beli di mana barang itu tidak hadir, tetapi barang ini sudah dikenal, disepakati jumlahnya, takarannya, waktunya. Ini salah satu bentuk dari istihsan. Al-ahzu bi maslahatin dunya. Ini lebih pas dalam kasus ini daripada dalil yang sifatnya global. Dalil yang sifatnya global adalah seorang laki-laki tidak boleh memandang perempuan. Bah diizinkan seorang tidak boleh sih apabila syarat-syarat yang tadi. Itu ukurannya, timbangannya harus disepakati dan waktu penyerahannya harus diketahui, disepakati bersama. Itulah contoh istihsan, dan banyak juga yang memberikan contoh bahwa Umar bin Khattab itu kebanyakan kebijakannya berdasarkan istihsan. Beliau tidak berani menerapkan had potong tangan dalam suatu kesempatan kepada pencuri. Padahal seorang pencuri itu tegas, as-sariq wa sariqatu faqta'u aydihima. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan harus dipotong kedua tangannya. Tapi Umar pernah tidak melakukan penegakan had pencurian. Ternyata yang mencuri itu ada pertimbangan hukum lain, bukan berdasarkan akal saja, tapi ada pertimbangan hukum lain di mana si pencuri ini di zaman Umar dia mencuri bukan karena motif kejahatan, bukan karena profesi, tapi karena keterpaksaan. Ya, demi untuk makan minum keluarganya. Dia bukan seorang pencuri, kebetulan dia terpaksa mencuri. Umar lalu memeriksa, ternyata ini pencuri bukan pencuri profesional, dia terpaksa. Akhirnya Umar membebaskan pencuri itu, jadi Umar memberikan makanan di Baitul Mal. Karena sebagai pemimpin ada tanggung jawab bahwa rakyatnya tidak boleh sampai seperti itu. Nah, itu juga tidak melakukan potong tangan ketika Umar bin Khattab. Ya, di zaman Umar bin Khattab itu bagian dari contoh istihsan. Jadi istihsan itu dapat disimpulkan adalah sebuah cara untuk menemukan maslahat walaupun di situ ada unsur berbeloknya, berpalingnya pertimbangan hukum yang biasanya seperti ini, kok ini seperti ini.
Ya, yang namanya membatalkan adalah makan minum, tapi orang lupa makan minum. Dia makan waktu puasa, tapi itu juga istiqomah. Karena lupa tanpa dan minum. Nah, lupa, maka akhirnya dimakan. Itu saja, mudah-mudahan istihsan ini menjadi sumber inspirasi buat kasus-kasus aktual hari ini. Walaupun istihsan ini pernah dikritik oleh Imam Syafi'i sebagai dalil yang berdasarkan hawa nafsu, ya tentunya kalau diteliti ternyata istihsan yang digunakan oleh para ulama seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab lainnya ternyata bukan semata-mata akal, tetapi ada pertimbangan hukum lain. Kalau bahasa Imam Asy-Syatibi, bahwa istihsan itu diberlakukan karena ada dalil lain yang lebih maslahat, lebih kuat, sehingga mengambil posisi itu. Pengecualian-pengecualian dalam hukum, itulah disebut dengan istihsan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.